Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini kita semuanya diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena itu kita patut bersyukurnya dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian agar pelajaran kita mendapatkan keberkahan, mari kita mulai berdoa dengan melafalkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi ini hari Jumat tanggal 6 Maret 2026 yang tidak hadir. Alhamdulillah, berarti hadir semua. Nah, kelas yang luar biasa, maka kita mulai dengan yang luar biasa. Semuanya berdiri. Coba anak. Jawab. Kita mulai. Dor. Gum. Dor. Luar biasa. Menunjukkan bahwa fokus untuk belajar hari ini sudah siap untuk belajar. Sudah siap belajar? Siap. Terima kasih. Siap untuk belajar, maka anak-anak saya minta sini. Kelihatan? Nah, Pak Taufik punya pertanyaan tematik untuk Pak Kenny. Kamu kan sistematik rasionalis ditanya. Berapa peluang seorang siswa Patek Raja diterima di Unjuk adalah 1/5. Kemudian peluang seorang mahasiswa Unjuk mendapatkan beasiswa adalah 20. Berapa peluang siswa SMA Patek yang mendapat beasiswa di Unjuk? Kita tidak hitung-hitung, tapi kita lihat permasalahannya gitu ya. Nah, apakah peristiwa ini kejadiannya berurutan atau tidak untuk mendapatkan beasiswa ini? Berurutan, harus apa dulu? Masuk dulu, diterima dulu ya. Baru punya peluang dapat beasiswa. Sehingga nomor 2, apakah siswa Patek langsung mendapatkan beasiswa? Tidak. Tapi Harus terima dulu. Oke, tepuk tangan untuk Nah, sekarang karena sudah sukses untuk menjawab pertanyaan tematik ini, maka kita lanjutkan dengan pengetahuan awal kalian, yaitu menggunakan puisi. Silakan buka puisi kalian. Oke. Baik, anak? Oh, belum? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan. Nah, nanti untuk mengetahui kemampuan awal kita dalam belajar matematik. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hasilnya adalah berarti kita bisa melanjutkan pembelajaran dengan data seperti ini. Mantap nih ya. Tinggal ini beberapa nanti perlu kita paling sedikit ini. Dengan posisi seperti ini berarti bisa dikatakan sudah 80% sudah memahami gitu ya. Berarti bisa kita lanjutkan lagi. Anak-anak saya minta bisa mengidentifikasi dan membedakan konsep peluang kejadian bersyarat dan kejadian majhul saling bebas.
Karena hari ini kita akan belajar kejadian bersyarat dan kejadian saling bebas. Yang kedua, setelah bisa mengujar bebas dan membedakannya, bisa menghitung. Nah, setelah menghitung, menyelesaikannya. Terus setelah itu seperti biasa anak-anak harus bisa menginterpretasikan. Jadi gitu ya. Jadi ya bla 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 bla. Gitu. Nah ini harapannya hari ini bisa mengidentifikasi dan membedakan, dua bisa menghitungnya, dan ketiga bisa menginterpretasikan. Oke, perhatikan dua permasalahan berikut. Ya, dibaca bareng-bareng. Nomor 1. Dibatin aja. Temukan perbedaannya. Apakah sama? Ya. Coba. Nah, Yang nomor 1 itu habis diambil dikembalikan lagi. Nomor 2 tidak dikembalikan lagi. Oke, temporan. Nah, sekarang agar kalian bisa paham bagaimana cara menyelesaikannya, saya bagikan lembar kegiatan murid untuk kalian semuanya. Caranya begini, nanti yang baris pertama menghadap ke belakang ya. Baris pertama menghadap ke belakang. Baris ketiga menghadap ke belakang. Baris kedua bilang di sini bilang. Bilang pulang. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan kepada saya. Itu siapa nama Bu? Veronica. Itu pensilnya siapa? Ya, ini jumlah. Ya, baik. Ini kan 9 nomor kan masih dari Apa ya? nomor Nomor tiga. Bagaimana? Nanti itu sudah break, itu ya. Ya, terbang apa deh? Hasil dari kerja dua. 5 menit lagi Nana ya. Untuk kita presentasikan. Ya, habis ini dipresentasikan. Aku bertanya, yang belakangnya ya nggak Pak? Iya. Semuanya ya, semuanya. Itu kan nomor 1 dan 2 ya. Saya cepat ya. Ini yang menginterpretasikan itu Lihat yang sini. Ya. Tinggal itu kalimat yang nambah ya. Presentasi hasil kerja kelompok kalian. Ya. Assalamualaikum dan seterusnya ya. Kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan lembar kegiatan murid peluang kejadian nasional saling bebas dan bersyarat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Pangestu. Kami di sini ingin membahas nomor 1 soalnya. Di dalam sebuah kantong terdapat 3 bola merah dan 5 bola putih. Dari dalam kantong diambil 2 bola dengan cara diambil satu persatu dan dikembalikan lagi ke kantong. Setiap kali pengambilan bola selalu dicatat. Tentukan peluang yang terambil kedua bola berwarna merah. A. Terambil kedua bola berwarna merah. Apa artinya? Artinya yaitu terambil keduanya merah, artinya pengambilan pertama terambil merah dan pengambilan kedua juga terambil merah. B. Mengidentifikasi dan membedakan konsep peluang kejadian maju bersyarat dan peluang kejadian
Jadi kejadian tersebut yaitu kejadian majmuk saling bebas karena hasil dari kejadian dua tidak dipengaruhi oleh hasil dari kejadian satu. Peluang terambil merah satu. Peluang terambil merah 1 adalah 3/8. Peluang terambil merah 2 juga 3/8. Jadi peluang yang terambil kedua bola berwarna merah jika dari dalam mangkok dan kedua bola dengan cara diambil satu persatu kemudian dikembalikan lagi ke kantong adalah 9/1. Oke, semuanya sama anak? Oke, tepuk tangan dong. Kita pelajari ini ya, langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah penyelesaiannya apa yuk? Angkat tangan, siapa? Ya, angkat tangan. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Ya, sebutkan. Ada berapa langkahnya? Ada 3. Ya, satu anak, silakan. Angkat tangan. Ya, silakan. Satu, mengidentifikasi dan membedakan mana masalah kejadian bersyarat atau mana masalah kejadian saling bebas. Betul. Dua, menghitung peluang kejadian sesuai aturan kejadian bersyarat atau kejadian saling bebas. Oke. Tiga, menginterpretasikan jawaban hasil penghitungan peluang kejadian tersebut. Oke, tepuk tangan. Bagaimana cara membedakan untuk menghitung kejadian bebas dan kejadian bersyarat? Yuk, silakan. Ketika mengidentifikasi masalah berkaitan kejadian bersyarat dan masalah kejadian saling bebas, bagaimana cara membedakannya? Yang pertama, jika kejadian 1 mempengaruhi hasil kejadian 2, maka disebut dengan kejadian majmuk bersyarat. Dan yang kedua, jika kejadian 1 tidak mempengaruhi kejadian 2, maka disebut kejadian majmuk saling bebas. Oke, pintar semuanya. Tepuk tangan lagi. Nah, ini seperti biasa sekarang belajarnya mandiri ini ya, sekarang berkelompok. Oke, saya kirimi soalnya. Artinya apa yang dikerjakan sesuai tujuan pembelajaran. Soal 3B adalah pengayaan. Jika sudah sukses baru lanjut yang B, gitu ya. Kerjakan nomor 1 dan nomor 1 sudah jadi tunjukkan 4 topik, gitu ya. Sudah jadi tunjukkan 4 topik. Nomor 1, 2 selesai dapat 100. Nanti 100 plus berarti plus pengayaan. Nanti yang kadung ditulis, yang benar nggak usah ditulis soalnya ya, sudah cepat. Cara mengidentifikasi masalah tadi ya, ada 3 langkah. Yang pertama, menyelesaikan masalah peluang bersyarat dan kejadian saling bebas. Yang pertama gimana tadi? Mengidentifikasi dan membedakan. Terus yang kedua, menghitung. Terus yang ketiga, menginterpretasikan, gitu ya. Terus yang kedua, mana membedakan masalah kejadian bersyarat dan kejadian saling bebas? Yuk. Halo semuanya. Yang bersyarat apa?
Apa? Kejadian yang satu itu yang bersyarat, yang satu bebas. Gitu ya. Syaratnya gitu. Nah sekarang anak Pak Taufik minta kalian untuk memberi komentar pembelajaran hari ini. Ya. Silakan buka Google Form seperti di belum kelas. Yang Google Form nomor berapa? 3,4 jam. Yang Google Form nomor berapa? 3. Ya nomor 3. Ya tolong isi semuanya break semua, isi Google Form. Saya pun bisa, tinggal sarannya. Aku paham semuanya, jadi aku pilih semuanya. Yes. Sarannya apa, Dev? Berikutnya. Bilang sudah masuk. Kirim. Afzal. Ya semuanya isi Google Form. Safina, Mai, ya, ya. Kita perhatikan dari pertanyaan pertama berarti TNKB, ya tak? Ya. Paham semua ya? Oke, sip, tepuk tangan dong. Berarti bisa membedakan KB antara bebas dan bersyarat. Ini 100%. Tepuk tangan lagi dulu. Terus 3. Mampu menghitung 97% bisa menghitung. Ayo masuk bab dulu. Ya. Terus berikutnya mampu menginterpretasikan janji dan seterusnya itu ya. Oke, 97% juga. Hal yang paling dipahami paling banyak adalah paham semuanya ini. Terus yang paling sulit merata ini. Ya, merata, hampir merata ini. Kesulitannya yang dianggap paling sulit ini merata, gitu ya. Terus terakhir sarannya banyak. Lebih banyak berdiskusi dan pertanyaan, dibikin game biar seru. Oke, terima kasih biar pembelajaran berikutnya gitu ya. Tepuk tangan untuk kelas 2 silakan. Anak-anak, berarti bisa disimpulkan hari ini kita belajar peluang kejadian majemuk bersyarat dan saling bebas. Apa langkah untuk menyelesaikan soal yang ada kaitannya dengan ini? 1. Mengidentifikasi dan membedakan mana yang bersyarat dan bebas. 2. Menghitungnya. 3. Menginterpretasikannya, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya adalah kita nah, ternyata dari 36 murid semuanya sudah bisa tadi terbukti ya. Berapa persen? 100%. Ini tepuk tangan dong. Nah, tapi nanti anak-anak ada tugas proyek yang kecil-kecilan. Carilah soal ujian ketiga atau ujian perguruan tinggi yang ada kaitannya dengan saling bebas ya, bersyarat. Minimal satu lah. Ya, minimal satu. Diupload di Google. Semakin cepat semakin baik. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan memperdalam lagi anak-anak ya, terutama untuk persiapan ujian kelas. Dan terakhir sekali ini, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar pada hari ini? Sini-sini gini, nek di grup berarti orang muda, nek ketawa sambil tepuk tangan berarti mudeng. Bagaimana perasaan kalian?
Semoga bermanfaat dan sukses semuanya. Mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama.